Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi para orang tua. Kita akan membahas topik parenting kali ini. Nah, semoga sobat-sobat Beyond Education yang sudah menjadi orang tua, hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Feb, apa yang kita ingin bahas? Oke, sekarang tuh Pak lagi rame mungkin di Instagram, di TikTok gitu ya. Kita sering ngeliat tentang parentingnya Nikita Willy dibandingkan dengan parenting VOC. Parenting VOC itu maksudnya sebenarnya bercandaan aja sih. Tapi kalau misalnya bahasa psikologinya mungkin parenting authoritarian sama parenting autoritatif. Yang Nikita Willy itu autoritatif, yang apa namanya? Yang VOC ini authoritarian. Jadi tuh kayak bahasa kayak kemarin tuh yang rame tuh video anak-anak Nikita Willy ngebanting mobil-mobilan gitu di meja kaca gitu. Nita lu cuma ngeliat doang, langsung ngomong astagfirullahaladzim, langsung anak langsung kayak maaf ibu gitu. Terus kalau misalkan dibandingin sama ibu-ibu yang biasanya ibu kampung gitu ya, yang pakai authoritarian ya, ngebanting langsung kayak apaan kamu langsung gitu. Jadi mamahnya langsung marah-marah gitu. Beda dengan Tewi yang cuma ngeliatin doang, anaknya udah langsung maaf ibu gitu. Kira-kira menurut Bapak, ini kan menurut para netizen nih parenting ini kita ini paling bener gitu ya. Menurut Bapak, bener nggak sih? Kalau menurut saya, kedua pola parenting itu ya, VOC, begitu pun juga dengan cara Nikita Willy dalam mendidik anak-anaknya, itu memang ada plus dan minusnya, keduanya. Nah, tetapi kalau saya, kecondongannya lebih pola parenting yang balance, seimbang. Karena kadang orang tua itu, kalau misalnya kita terlalu lembut kepada anak, setiap perilaku anak, baik yang istilahnya buruk maupun yang baik, kita perlakukan sama, nanti anak itu tidak tahu mana hal yang benar, mana hal yang salah. Karena apa? Karena pola parenting kepada anak yang istilahnya kita terlalu lembut, akhirnya membuat anak kadang terlena. Dia merasa segala perilakunya itu dibenarkan, nggak ada yang salah. Nah, akhirnya anak bisa menjadi jumawa. Dia merasa bahwa dia ini tidak pernah satupun perilakunya yang pernah disalahkan. Meskipun perilakunya itu ada yang salah. Karena anak kalau tidak pernah diingatkan tentang kesalahannya, dibiarkan saja. Kita cuman hanya bisanya istighfar. Kadang itu nggak membantu si anak gitu. Kita kadang lupa gitu. Kita misalnya mengucapkan istighfar, itu dalam keadaan yang istilahnya kita tidak menentukan gitu. Mana keadaan yang paling tepat ketika kita mengucapkan istighfar. Kalau misalnya anak berbuat salah, ya boleh kita mengucapkan istighfar. Tapi setelah itu apa? Tindakan kita apa? Apakah kita membiarkan saja atau kita memberitahukan kepada anak, "Nah, ayo, tadi kamu melakukan kesalahan." Tetapi kita juga harus menjaga ini ya, misalnya harga diri si anak. Jangan kita mau marahin anak, tetapi kita nggak melihat situasi dan kondisinya. Misal pas lagi rame, banyak temennya, terus kita marahin dia di depan teman-temannya, itu nggak boleh. Tapi kita boleh marahin anak dalam keadaan kita one on one dengan anak. Ya, kita sedang sendirian dengan anak. Boleh kita kasih tahu. Kita marahin juga boleh. Jangan kita biarkan saja, cuman istighfar, terus sambil ngelus-ngelus dada gitu. Yang tadi kamu bilang misalnya, ibu-ibu kampung tuh kamu rada menghina juga. Ya maaf. Mungkin ibu-ibu yang biasa gitu ya. Kesannya ibu-ibu kampung tuh nggak tahu pola parenting yang benar. Nggak gitu ibu-ibu, mohon maaf ya. Maaf. Ya. Jadi gini, Pep. Kalau misalnya kita membandingkan nih pola parenting orang kaya sama orang yang misalnya, ya mohon maaf ya, menengah ke bawah. Terus misalnya menengah ke bawah ketika misalnya si anak ngebanting piring, terus mereka dimarahin. Ya kalau piringnya cuma satu-satunya bagaimana? Hah? Mereka nggak berat marah gitu. Ya iya sih. Ya Nikita Willy mungkin piringnya banyak gitu. Ya
meja kacanya juga nggak cuma satu. Jadi kalau dibanting pecah satu, dia punya lebih banyak di gudang. Nah, tetapi bagaimana kalau dia hanya punya satu-satunya? Ya, kadang orang tua itu bukan kayak malaikat gitu, nggak punya emosi, nggak punya istilahnya kesabaran yang terbatas. Kadang kita seperti manusia biasanya lah. Nah, tetapi kita juga harus cepat sadar pas kita marah, ya misalnya kita terlanjur nih keluar emosi kita segera istighfar. Istighfarnya bukan melihat perilaku si anak, istighfarnya terhadap diri kita, karena kita terlalu cepat emosi. Nah, kalau terlanjur kita sudah emosi, terus anak juga sudah istilahnya merasakan luapan emosi kita harus segera istighfar untuk diri kita sendiri. Ya, kita segera minta maaf kepada Allah bahwa kita terlalu cepat emosi, cepat kita marah, kemudian kita ngomong ke anak kita, "Nak, ayah bunda minta maaf ya. Tadi bunda sama ayah kelepasan. Ayah sama bunda tahu itu salah. Ayah atau bunda minta maaf kepada kamu." Jadi anak juga sadar bahwa orang tuanya ini bukan malaikat gitu, manusia biasa, tempatnya salah. Betul. Jadi ketika anak melihat orang tuanya marah, terus kemudian orang tuanya menyadari kesalahannya, terus mau minta maaf, kita tunjukkan ke anak bahwa kita ini orang tua yang jujur, apa adanya. Bahwa kita kadang sebagai orang tua berbuat salah, tetapi kita mau mengakui ya kesalahan kita dan kita mau minta maaf. Nah, anak kalau kita contohkan hal seperti itu, akhirnya mereka sadar berbuat salah itu wajar. Dan lebih wajar lagi kita mau mengakui kesalahan kita dan kita mau minta maaf. Kita ajarkan anak kita berjiwa besar. Tetapi kalau orang tuanya sekedar marah, meluapkan emosinya, ya cuman bisanya ngamuk-ngamuk, itu juga nggak mendidik. Gitu. Makanya kalau saya sih melihatnya, bahwa pola parenting yang VOC maupun yang Nikita Willy, itu kita ambil tengah-tengahnya. Ya, kita harus balance. Kita juga nggak boleh terlalu otoriter, kita juga tidak boleh terlalu lembut. Apalagi selembut kapas gitu kan. Janganlah. Nanti anak kita, yang saya takut ya, mentalnya menjadi lemah. Kalau kita terlalu lembut sama mereka. Jadi lembut ini jangan salah artikan. Bukan berarti kita menyarankan supaya kasar ya. Balance. Jadi kita tahu kapan kita bisa lembut, kapan kita tahu kita bisa marah. Tapi bukannya saya pernah dengar ya Pak ya, kayak ngebentak anak, kalau ada anak misalnya nih anak nih ngeberantakin satu ruangan gitu, lebih baik kita membereskan itu dibandingkan kita membentak anak, karena kalau misalnya ngebentak anak sama aja kayak kita ngancurin masa depan mereka. Ada yang sempat ngomong kayak gitu Pak? Kan saya bilang kalau kita terlanjur ngebentak, ya namanya juga kita manusia biasa kan, kita kadang ya lepas kontrol, ya kita langsung segera istighfar. Terus kita akui di depan anak bahwa kita salah ngebentak mereka. Dan kita minta maaf. Biar anak juga sadar gitu bahwa kita ini orang tua yang manusia biasa, bukan malaikat. Tapi kan banyak orang tua ya Pak ya, kayaknya cukup asing gitu untuk ngomong maaf ataupun terima kasih ataupun tolong kepada anaknya gitu. Kira-kira menurut Bapak nih kalau ada orang tua, Bapak ketemu orang tua yang seperti itu gitu, Bapak ngomong kayak gimana gitu? Segera ubah egonya. Karena kalau kita sungkan gitu ya, untuk mau minta maaf, mengucapkan terima kasih, jangan salahkan anak kalau anak kita menjadi anak yang songong gitu. Yang maunya dewe lah istilahnya. Mereka nggak peduli sama perasaan orang lain. Karena tidak pernah diajarkan untuk mengekspresikan perasaan itu bagaimana sih. Kan anak juga harus tahu gitu. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak ada satupun yang mencontohkan bagaimana cara mengekspresikan suatu perasaan, ya bagaimana? Anak kita juga tahu gitu.
Mengucapkan terima kasih saja kita misalnya nggak mau. Bagaimana kita bisa berharap anak kita mau mengucapkan terima kasih? Karena nggak ada yang mencontohkan. Apalagi minta maaf gitu. Nanti kalau misalnya anak kita terlanjur berbuat kesalahan, terus orang tuanya menanti-nanti kapan anak kita mengakui kesalahannya gitu, kapan dia minta maaf. Kok kayaknya dia cuek aja. Ya orang tuanya nggak mau ngajarin duluan. Jadi jangan salahin si anak gitu. Ya kayak saya pribadi gitu. Saya bisa berbuat kesalahan kepada anak saya. Saya nggak sungkan minta maaf. Kenapa saya nggak sungkan? Karena saya pengen anak saya kalau dia berbuat kesalahan, dia juga nggak sungkan untuk minta maaf. Karena orang tuanya sudah memberikan contoh. Nah jadi apa yang kita tabur kepada anak kita, itu yang kita tuai. Nah itu Feb. Jadi janganlah kita jadi orang tua yang pengen anak kita perfect. Tetapi kita sebagai orang tua tuh banyak salahnya gitu. Jadi ya itu, kita harus sadar diri dulu gitu. Nah kayak gitu Pak.